Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Reni, NIM saya 1905111054 dari kelas 3B atau 19B, mata kuliah Sejarah Asia Selatan dan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan awal kemerdekaan India dan munculnya perpecahan. Asal mula bangsa India merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia. India juga disebut sebagai negara terbesar yang ketujuh jika dilihat pada kondisi geografisnya, di mana masa kesuksesan ini menjadikan India sebagai negara terbesar keempat pada sektor ekonominya. Pada masa kerajaan dahulu, bangsa Arya singgah pada sebuah pulau yang kini menjadi negara India. Awalnya bangsa Arya mendiami dan menguasai wilayah Laut Kaspia, dan kemudian beralih ke India Barat Laut. Daerah kekuasaan bangsa Arya meluas hingga ke Sungai Gangga dan wilayah lainnya. Inilah contoh atau gambar dari datangnya bangsa Arya. Selanjutnya, penyatuan budaya Islam dan Buddha di India. Pada abad ke-8, Islam mulai masuk ke India dan urusan perdagangan. Dengan seiring waktu, kebudayaan dan keagamaan yang dibawa oleh Islam juga menyebar di negara India. Penyatuan budaya Islam dan Buddha yang terjadi di India ternyata memberikan sisi positif bagi India karena seni, sastra, bahasa, dan budaya serta arsitekturnya yang berjaya pada tahun tersebut. Inilah perkembangan budaya Islam dan Buddha di India. Selanjutnya, masa penjajahan bangsa India. Kehadiran bangsa Barat di India dimulai dengan sampainya Vasco da Gama di tahun 1501. Keberhasilannya membuat negara lain bermaksud untuk menguasai India, sehingga banyak juga negara lain yang akhirnya menduduki India seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada masa penjajahan Inggris tersebut, India dapat dilihat dengan didirikannya English East India Company pada tahun 1600-an datang untuk memiliki tujuan mempermudahkan perdagangan. Berikutnya terdapat 12 masa kehidupan masyarakat India selama penjajahan Inggris, yaitu yang pertama, kemiskinan di India di bawah kekuasaan Inggris. Yang kedua, bagaimana nasib wanita dalam kekuasaan Inggris. Yang ketiga, larangan membakar janda, baik secara sukarela ataupun terpaksa. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, hukuman yang tidak adil. Yang keenam, rata-rata harapan hidup orang India di bawah kekuasaan Inggris. Yang ketujuh, sistem kasta di India buruk, bahkan di bawah pemerintahan Inggris. Yang kedelapan, meningkatnya angka kelaparan di India dalam kecekraman Inggris. Yang kesembilan, Inggris menaiki pajak. Masyarakat India mengalami krisis dan kelaparan parah. Yang kesepuluh, kereta api yang sebenarnya tidak menguntungkan di India sama sekali saat ini dikuasai Inggris. Yang ke-11, divide and rule. Yang ke-12 atau yang terakhir, demokrasi di India selama masa penjajahan. Baiklah, ini adalah contoh atau gambar kehidupan India selama penjajahan Inggris. Selanjutnya, sejarah kemerdekaan Inggris. Pada abad ke-19, sejarah kemerdekaan India merasa penindasan tersebut perlu diakhiri dan India harus menjadi negara merdeka. Ada beberapa pemberontakan yang dipimpin oleh raja-raja India di tahun 1875. Pada tahun 1905, India membentuk Indian Constitutional Congress yang menuntut diadakannya Swajra. Tidak hanya itu, gerakan India Muslim League juga diinisiasi untuk memperkuat perlawanan dan menjamin hak para Muslim India. Selanjutnya ini contoh kemerdekaan India pada 15 Agustus 1947. Selanjutnya, sejarah terpisahnya Pakistan dan India. India dan Pakistan pernah dijajah di Inggris selama puluhan tahun, sehingga akhirnya India merdeka pada Agustus 1947. Inggris melepaskan kendalinya atas India. Kemudian India terpecah menjadi mayoritas Hindu dan Pakistan tengah
dengan mayoritas Islam. India dan Pakistan menjalin hubungan diplomatik. Namun, terjadi pemisahan yang penuh kekerasan dan banyaknya klaim teritorial yang membayangi hubungan mereka. Adapun faktor-faktor Pakistan yang melepas diri dari India, yaitu yang pertama, masalah perebutan wilayah Kashmir. Yang kedua, adanya faktor agama. Yang ketiga, adanya faktor politik. Yang keempat, adanya faktor keamanan. Yang kelima, adanya faktor pengaruh persaingan. Yang keenam, adanya rasa tidak percaya antara Pakistan dengan India. Yang ketujuh, adanya upaya-upaya agar Pakistan dan India kembali akur. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, sempat ingin memperbaiki hubungan namun gagal. Adapun faktor-faktor yang penyebab wilayah Kashmir diperebutkan oleh India dan Pakistan, yaitu faktor geografis. Daratan tinggi yang luas dan memiliki nilai-nilai ekonomis dan strategis bagi Pakistan. Ekonomis tersebut berasal dari kesuburan tanah serta keindahan alam yang memungkinkan daerah tersebut menjadi objek wisata. Selanjutnya, faktor geopolitik. Bagi India adalah dengan dikuasainya Kashmir, akan memungkinkan India memiliki akses tersebut wilayah strategis di bagian barat daya. Di samping Kashmir menyediakan suatu rangkaian hubungan tradisional antara Asia Tengah dan subkontinen. Inilah Pakistan terpisah dari India pada tahun 1947. Beginilah suasananya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang atau kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.